Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku. Sekarang aku mau cerita apa sih keinginan. Kemarin juga ada yang nanya apa sih keinginan aku untuk kedepannya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya minta dukungan terus channel aku. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya guys, kayak biasanya. Kayak biasanya ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Apa sih keinginan aku ke depannya? Sebenarnya kayak gini ya. Keinginan terbesar itu keinginan terbesar itu aku coba ingin beli rumah sendiri, membangunkan rumah, tapi bukan buat aku, ini buat orang tua aku. Bertahun-tahun aku merantau, sampai detik ini juga memang belum kelihat atau belum apakah memang aku bisa mempunyai apa yang aku inginkan selama ini. Saya yakin mungkin Allah belum memberikan atau belum waktunya gitu memberikan saya rezeki untuk membangunkan rumah. Yang penting di sini aku selalu berusaha dan terus berusaha gitu kan ya. Semenjak dari dulu itu aku merantau ke sana kemari pun juga bukannya sia-sia atau tidak terwujud apa yang aku inginkan, dan dibilang juga aku boros gitu, enggak. Jadi dulu pernah sempet kayak nabung terus-terusan. Pertama kali aku nabung terus itu uangnya pun juga ada masalah sedikit gitu ya dengan keluarga. Ternyata tabungan aku dipakai gitu, dan dari situ aku memang waktu tabungan aku bisa dibilang hilang itu. Waktu awalnya tuh sedih, luar biasa banget sedihnya, karena itu benar-benar keringat aku sendiri. Cuma berpikir lagi, saya percaya mungkin dibalik semuanya Allah telah sudah mempersiapkan tempat hikmah baiknya gitu. Dari situ aku semangat lagi kerja sampai aku siang kerja, subuh kerja, siang kerja, malam pun kerja. Jadi aku waktu itu punya 3 bos. Kalau dibilang capek, luar biasa banget, capek banget sampai apalagi mengorbankan istirahat sebentar banget. Mungkin aku waktu itu tidur cuma 2 jam 3 jam itu udah sangat lama. Lanjut aku mulai nyari kerja lagi, dan aku terus nabung. Waktu itu aku udah nabung juga, cuma waktu pas uang aku belum begitu banyak gitu, Allah ngasih ujian lagi kepada aku. Waktu itu bapak aku sakit parah. Waktu aku lagi kerja, aku dikabarin dari kampung bahwa bapak aku masuk rumah sakit. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada kata-kata lain, pokoknya waktu itu dikabarnya siang, dan saya siang itu minta izin ke bos aku langsung pulang ke kampung karena bapak saya belum masuk rumah sakit dan sakitnya parah. Bukan nggak terpaksa, mau gimana lagi, siapa lagi yang mau nolong gitu ya. Aku ambil lagi tabungan aku gitu. Udah aku kasih uang semuanya ke orang tua aku buat pengobatan, buat berobat. Jangankan uang, tenaga pun atau kerjaan aku juga terganggu. Cuma aku dari situ tidak mempentingkan diriku sendiri, karena menurut aku uang masih bisa dicari selagi sehat itu. Orang tua itu lebih penting. Setelah bapak aku itu dirawat di rumah sakit itu hampir
2 mingguan dan sampai uang tabungan dan uang buat ini ludes habis, tapi nggak apa-apa. Cuma memang ada sedikit sedih karena itu tabungan buat dikit demi sedikit untuk rumah ya, punya rumah gitu. Aku berpikir lagi, oh mungkin Allah belum ngasih waktu yang tepat untuk apa yang aku inginkan. Kalau misalkan kita mencari uang, segala sesuatunya mencari uang yang benar-benar itu memang kalau belum waktunya, belum rezekinya pasti kepake aja gitu. Tapi di sini aku tidak menyalahkan orang tua karena kenapa kadang misalkan kenapa sih gua itu mau nabung buat rumah keganggu lagi. Aku nggak berpikiran seperti itu karena orang tua itu menurut aku di atas segala-galanya gitu. Kalau uang bisa dicari, yang penting kita sehat. Nah, dari situ alhamdulillahnya bapak aku sembuh waktu udah 2 minggu lebih, nggak nyampe 3 minggu sembuh dan bawa pulang rumah sakit. Dari rumah sakit bawa pulang ke rumah. Udah begitu aku langsung langsung ke kota lagi, aku mencari rezeki lagi dan lagi seperti itu. Aku tuh nabung itu udah berapa kali cabang ya, pokoknya aku nabung dan selalu di saat uang udah mulai agak lumayan selalu Allah masih ngasih ujian demi ujian. Mungkin di situ aku berpikir positif aja, mungkin Allah lebih sayang sama aku dan memberi. Aku tahu di setiap masalah itu pasti ada hikmah baiknya. Yang penting aku di sini sehat dan sehat selalu, dan orang tua pun juga alhamdulillah sehat sekarang. Aku orangnya nggak pernah menyerah, aku orangnya tuh nggak pernah ya sudahlah gitu, karena memang mungkin jalannya harus seperti itu. Dan kalau misalkan kita berpikir sedih, manusiawi pasti sedih, tapi mau kayak gimana lagi kan, daripada kita minjem uang ke sana kemari, ya udahlah tabungan sendiri diambil. Itu juga kan buat orang tua. Kita jangan pernah pelit dengan rezeki gitu, dan kita jangan takut gak dapat rezeki. Percaya, mungkin dari dulu dan lagi tabungan untuk membangun rumah itu kepake lagi, terganggu lagi. Itu memang ada sedihnya, kecewanya, tapi ikhlas aja gitu. Karena itu semua juga demi orang tua. Yang penting di sini dilancarkan untuk mencari rezekinya. Sebenarnya itu keinginan mempunyai rumah itu enggak harus mewah banget, enggak. Aku pengen membangun atau mempunyai rumah itu buat orang tua biar mereka nyaman, mereka nyaman aja dan selalu terus bahagia. Mungkin untuk saat ini sampai detik ini pun mungkin Allah belum mengasih waktu yang tepat gitu. Apalagi sekarang dibarengin dengan adanya pandemi ini, corona dan yang lainnya juga gitu ya, semakin sulit untuk mencari uang. Cuma aku di sini nggak pernah takut dan nggak pernah kalah semangat sama suasana. Aku di situ terus berjuang dan terus berjuang. Coba apabila kita lagi kondisi nggak ada keuangan, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Kayak begitu. Mungkin keinginan mempunyai rumah itu tak mudah,
Karena kalau kita mempunyai pemikiran atau kita mempunyai tujuan yang baik, itu rintangannya tuh sangat banyak banget. Rintangan entah inilah entah itulah. Kenapa? Karena itu tujuan baik. Dan kenapa di saat kita mempunyai tujuan baik, pasti harus ada rintangan-rintangan yang membuat sedikit lemah. Kita mikir ke positifnya, mungkin Allah menguji keikhlasan, kesabaran diri kita sendiri. Yang penting di sini kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Contohnya, kalau kita menuju tujuan apa itu, tapi kita mencari uangnya kayak nipu orang atau dan sebagainya, jangan. Kalau aku sih orangnya mau dibilang apapun itu sama orang juga, karena aku sering kalau pulang kampung itu diecengin lah. Kalau diecengin kayak gini, ngapain kerja bertahun-tahun merantau tapi kosong gitu. Kalau menurut aku wajar-wajar aja sih kalau misalkan orang-orang kampung bilangnya kayak begitu, begini. Menurut aku no problem sih. Pokoknya ya sudahlah, biarin aja, daripada kita bahas dengan kata-kata mereka nggak ada kelarnya. Ya sudahlah, mungkin mereka berpikirnya kayak gitu karena mereka melihat dari luarnya, nggak tahu prosesnya. Karena di sini yang capek, yang kita mengeluh, kita semangat, kita aja sakit atau kita apa gimana, dalam prosesnya itu mengucapkan itu gampang, tapi prosesnya itu yang sangat susah. Ya, di sini kita misalkan bilang mau pengen beli sesuatu hal yang bagus gitu, terus kita pulang kampung, terus ada orang ngapain? Ada orang kampung misalkan bilang kayak gini, ngapain sih bertahun-tahun merantau, nggak tujuannya nggak kebeli. Emang kebutuhan itu emang untuk cita-cita, emang kebutuhan itu istilahnya untuk khusus ke apa ya, keinginan gitu. Kalau aku pribadi sih ya, kebutuhan itu banyak banget, bukan diri aku sendiri. Orang tua masih tanggung jawab aku, yang lainnya pun masih tanggung jawab aku. Aku lebih percaya ke rezeki sih, ya sudahlah. Nah, waktu seketika pun ada adik aku bilang, "Kak, uangnya jangan dikirimin mulu, tabung," gitu kan. Soalnya kan orang tuanya boros gitu. Kalau jawaban aku, menurut aku pribadi, selagi orang tua aku ada, selagi aku sehat, aku nggak pernah merasa dirugikan. Kalau soal cita-cita, kalau soal keinginan mempunyai rumah, itu menurut aku apa ya, sesuatu hal yang santai aja sih gitu. Walaupun memang kelihatannya juga belum ada uangnya, belum ada ininya, belum ada itunya. Mungkin untuk aku pribadi, aku bilang ke adik aku juga gitu kan, selagi orang tua sehat, selagi orang tua ada, aku di sini nggak pernah merasakan dirugikan. Aku bahkan mungkin selama ini aku ngasih ke mereka itu belum bisa menggantikan tenaga jasa-jasa mereka, ya kan? Aku selalu bilang sama adik aku, sama kakak aku juga begitu, jangan pernah merasa dirugikan kalau misalkan ngasih atau segala sesuatu buat orang tua. Dan adik aku juga bilang lagi, ya kan, kata dia bilang begini, kasihan, capek kan. Dan aku bilang lagi ke dia, aku nggak pernah merasa capek. Yang penting aku minta doanya supaya aku sehat dan lancar rezekinya. Sampai detik ini ya masih seperti ini. Mungkin Allah belum ngasih waktu yang tepat aja.
Kita nggak tahu rezeki datang kapan, kita nggak tahu rezeki akan mendekat atau jauhnya juga kita nggak tahu. Di sini kita cuma bisa berdoa, ikhtiar, tetap berusaha dan tidak patah semangat untuk menjadi atau untuk menuju hal-hal yang tujuan baik. Karena mempunyai rumah sendiri itu tidak mudah, apalagi berjuangnya sendiri, ya. Dan rintangan pun banyak banget. Yang penting untuk saat ini keluarga aku, orang tua aku, dan aku pribadi pun sehat walafiat, nggak ada hal-hal yang buruk, dijauhkan dari hal-hal buruk. Sebenarnya masih banyak lagi. Aku minta untuk kalian semua dimanapun berada, aku minta doanya, aku minta semangatnya, aku minta komentar-komentar atau pemasukan yang positifnya, supaya keinginan aku untuk mempunyai rumah untuk orang tua terwujud. Nggak ada dan minta doanya juga supaya aku bisa melewati rintangan-rintangan proses kehidupan yang seperti apa, yang semakin sini semakin nggak habis pikir. Banyaknya orang-orang jahat gitu kan sekarang di sini. Mudah-mudahan selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Keinginan hidup aku sih nggak terlalu banyak. Aku tuh cuma pengen mempunyai istana sederhana aja buat orang tua, dan apabila suatu saat Allah mewujudkan keinginan aku, mungkin setelah itu aku pasrah, pasrah, mau dicabut nyawanya atau yang lebih ke ininya nggak apa-apa. Yang penting aku udah terwujud apa yang aku inginkan. Oke, terima kasih ya Allah, makasih ya yang udah mendukung terus channel aku dan udah nyemangatin aku anggap aja hiburan. Apabila ada kata-kata yang salah, aku minta maaf, atau beri masukan Kak, jangan pakai kata-kata ini yang kayak begitu. Terus mengasih saran atau memberi masukan yang baiknya aja. Semoga biar kesalahan-kesalahan dari saya pribadi pun bisa diperbaiki. Biar kedepannya juga biar menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Cerita keinginan aku itu apa? Yang keinginan aku adalah mempunyai istana sederhana buat orang tua. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Ya, terima kasih yang udah subscribe. Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dilindungin dari dari mara bahaya, selalu dijagain sama orang-orang yang baik. Dan yang belum subscribe, aku minta dukungannya buat channel aku. Caranya jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ya mungkin iseng-iseng aja sih membuat konten-konten kayak begini itu, daripada jenuh, daripada kita melakukan hal yang negatif. Ya begini aja sendiri nggak apa-apa ya. Menghibur diri juga kan nggak harus banyak orang, diri sendiri juga bisa. Oke, terima kasih. Mungkin cukup di sini aja cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.